Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami, remaja, naposo, dan anak kami sekolah minggu. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Walau situasi kondisi pandemi COVID-19 ini membuat kita harus beribadah di rumah, namun kita harus tetap bersyukur karena Kristus masih memelihara dan melindungi kita sampai saat ini. Biarlah kita senantiasa tetap berdoa kepadanya agar wabah ini cepat berlalu, sehingga kita dapat bersekutu seperti semula di gerejanya. Minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa, dan topik minggu kita adalah doa ucapan syukur. Mari kita saat teduh di dalam hati kita masing-masing sambil kita berdoa agar ibadah kita ini berjalan dengan baik. Amin. Kita puji Tuhan. Marende mahita sian buku ende nomor 815 ayat sada dohot ayat 2 ulido tiki na hohom. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 435 ayat 1 dohot ayat 2 marulup-olup tondiki. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 173 ayat 1 dohot ayat 2 sai mula. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 814 ayat sada dohot ayat 2. Saya ajari au Tuhaku. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Marilah kita baca secara responsoria. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati orang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 240 sia ayat sada dohot ayat 2 ngot maho oton diki.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu puji-pujian dari para kaum ibu. 2, 1, iya. Marende mahita sian buku ende nomor 487 ayat 1 dohot ayat 2 tung halak namar gugu. Terima
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja, naposo, dan anak sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada minggu kita, Minggu Rogate ini, yaitu dari kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan 27. Kami mohon kita baca secara bergantian atau responsorial. Kami yang pertama, baru diikuti jemaat. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, salam bagi Bapak Ibu, remaja naposo, dan anak-anak sekolah minggu yang kita beribadah di rumah kita masing-masing. Minggu kita adalah Minggu
rogate. Apakah kita sudah berdoa ketika bangun tadi pagi? Apakah kita sudah berdoa ketika mau tidur tadi malam? Apakah kita sudah berdoa untuk mau makan, mau belajar, mau bekerja? Apakah kita sudah berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu? Kenapa saya tanyakan ini, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus? Karena orang Kristen itu adalah haruslah pendoa. Kenapa? Kalau Emil Brunner berkata, doa itu adalah nafas kehidupan. Artinya, seorang Kristen haruslah pendoa, dan doa itu melekat pada dirinya, dan itu bahagian kita, bagaikan ketika kita bernapas. Itulah doa. Doa adalah nafas kehidupan. Kita harus berdoa hampir tiap saat, tiap hari, tiap detik. Jangan bilang engkau adalah orang Kristen tetapi tidak pernah berdoa. Lebih baik tinggalkan kekristenanmu kalau tidak kamu berdoa. Kalau kita mengatakan aku orang Kristen, aku pengikut Yesus, aku adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, berarti hiduplah sebagai pendoa. Martin Luther berkata, orate et labora. Artinya, berdoa sambil bekerja. Itu fakta. Itu kenyataan. Itu pengalaman Martin Luther itu adalah yang sudah dibuktikan. Ketika kita bekerja, berdoa dulu. Karena apa? Doa akan menyelesaikan setengah pekerjaan kita itu. Berdoa dulu kita agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita, baik sekolah, baik tempat kerja, baik kuliah, atau tugas-tugas di rumah, atau tugas-tugas yang diberikan kepada kita, baik orang tua, baik atasan kita, atau mungkin pimpinan kita. Kalau kita berdoa sebelum bekerja itu, kita sudah menyerahkan pada Tuhan, agar Tuhan senantiasa hadir dalam pekerjaan kita itu. Artinya, bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Jadi setengah pekerjaan kita itu sudah selesai apabila kita lebih dahulu berdoa. Doa kita itu sebelum bekerja, Tuhan pasti turut bekerja di dalamnya. Firman Tuhan berkata, akan saya baca Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ternyata saudaraku yang dikasihi, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak salah saudaraku yang kekasih, apabila kita berdoa dulu baru bekerja,
Sebelum kita bekerja itu kita doakan. Ternyata Allah sudah campur tangan di dalamnya. Allah turut bekerja di dalamnya. Dikatakan jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi kita orang Kristen yang dikasihinya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, mari kita doakan juga pandemi ini, COVID-19 ini, agar cepat berlalu. Mungkin pandemi ini adalah sebuah ujian bagi kita, menguji kesabaran, menguji disiplin, menjaga kesehatan dan stamina kita. Situasi kondisi yang kita hadapi ini boleh membuat kita bergumul, menderita. Kita menjadi bertanya-tanya masalah ekonomi yang tidak baik. Boleh ini menjadi sesuatu membuat kita tidak sejahtera, sehingga kita membuat kita semakin terpuruk dan jatuh lagi. Banyak saudara-saudara kita sudah di PHK, banyak yang sudah dirumahkan. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita, ini adalah sebuah pergumulan bagi kita. Tetapi yakinlah, melalui firman Tuhan ini, melalui doa-doa kita diuji, kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi ini, agar kita senantiasa kuat, tabah di dalam menghadapi ini. Ibarat emas murni itu harus dibakar agar emas itu kelihatan keasliannya. Tantangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi dalam situasi kondisi ini menguji kita, membuat kita semakin kuat dan tabah, dan semakin kita berseru kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu adik-adik sekalian, remaja Naposo, anak sekolah minggu, kita harus menjadi pendoa dalam situasi kondisi ini. Dan boleh saya katakan adalah doa kita harus 7 lapis. Doa kita itu harus 7 lapis. Artinya doa kita itu adalah terus menerus kita doakan kepada Tuhan, biar COVID-19 ini cepat berlalu. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada yang mengasihi Dia. Ujian, tantangan ini kita hadapi, bisa saja menguji kita, bisa saja adalah untuk memperkokoh, memperkuat, mendewasakan iman kita kepada Tuhan, sehingga tetap kita berseru kepadanya setiap saat, setiap detik, setiap hari. Selalu kita berdoa, selalu kita berharap akan kehadiran Tuhan di dalam situasi kondisi ini, sehingga masalah ini cepat berlalu. Saudaraku dalam Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan hari ini, yaitu 2 syukur Daud. Yang pertama adalah, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini adalah menunjukkan Raja Daud, raja yang sentral, tokoh yang sentral di bangsa Israel. Dia datang ke hadapan Tuhan. Dia datang ke kemah dan duduk dan sujud, dan mau berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Dia mengatakan itu,
di hadapan Allah, di kemah itu, karena disitulah kehadiran Allah, karena disitulah berdiamnya Allah. Kemudian melalui ini juga kita melihat bahwa Daud dengan ketulusan, kerendahan hatinya mau menghadap Allah, mau menyampaikan sesuatu kepada Allah dengan segala hati, pikiran dia sendiri. Dia mau limpahkan ke depan Tuhan. Dia bersujud ke hadapan Allah, mendoakan doa, yaitu permohonannya. Kemudian Daud berkata, dia mengatakan kebaikan Allah itu yang luar biasa. Kebaikan Allah atas keluarganya, kebaikan Allah atas bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Kebaikan Allah membuat umat Israel adalah bangsa besar. Bangsa Israel adalah milik Allah, milik istimewanya, umat istimewanya. Renungan bagi kita, bagian yang pertama ini, berdoa itu adalah dengan ketulusan hati kita. Kita bersikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan dengan apa adanya dan keyakinan kita. Sebab Tuhan tahu, dan Allah tidak melihat wajah, tetapi melihat hati. Ketulusan hati kita berdoa membuat kita dapat menjadi yang diterima oleh Allah. Ketulusan hati kita adalah gambaran kerendahan hati kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semuanya kelihatan. Makanya firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa itu adalah keyakinan dan bukan main-main. Misalnya, ketika ada orang mau berdoa makan, lalu dikatakan dengan doanya Pancasila, amin. Itu main-main. Karena apa? Dia berpikir ada dikatakan doa itu Pancasila, karena dalam hatinya di Pancasila itu ada ketuhanan, kerakyatan, keadilan, sosial dan lain sebagainya. Itu adalah doa main-main. Nah, ada juga doa saudaraku yang kekasih, oleh karena apa? Keinginan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3 berkata, berdoa tidak mendapatkan apa-apa, karena hendak kamu menghabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi doa itu tidak bisa dikabulkan, karena kita doa itu adalah doa main-main dan doa yang hanya memuaskan hawa nafsu. Contohnya apa? Mungkin kita berdoa ketika kita main judi. Ngata lu betok kira, kanino na berjujion. Ulu mahita martangiang, Tuhan asih roham, pamo orang mau. Ngehabis benueng modelku, otik naik nama. Pamo orang mau Tuhan asih roham tua Tuhan. Itu tidak benar. Doa itu adalah tidak akan dikabulkan. Doa itu akan sia-sia. Atau mungkin kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah aku, biar aku menang togel, biar aku menang undian judi ini. Itu adalah doa main-main. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ayat 25 bagian yang kedua dikatakan, sebab engkau ya Allah yang menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk menjalankan doa di hadapan-Mu. Daud berdoa.
Dua, syukur Daud kepada Tuhan. Dia datang ke hadapan Tuhan. Dia sujud ke hadapan Tuhan. Dia berdoa ke hadapan Tuhan, memberanikan dirinya dengan keyakinan dan kepercayaannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Artinya memang di sini Daud menjelaskan juga, seperti katakan oleh Nabi Nathan sebelum firman Tuhan ini, bahwa bukan dia yang akan mendirikan yaitu bait Allah, tetapi keturunannya yaitu Salomo. Tetapi walaupun demikian, Daud yakin dan percaya dan tetap bersyukur bahwa di dalam keturunannya akan membangun bait Allah. Dan itu jelas. Dan itu akan menjadi sebuah kenyataan di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa Salomo lah yang akan mendirikan bait Allah itu. Saudaraku yang kekasih, keyakinan dan kepercayaan Daud dalam doanya selalu dia syukuri di hadapan Allah semesta alam, yang senantiasa memberkati Daud, keluarganya dan umatnya bangsa Israel. Daud berdoa penuh kepercayaan kepada Allah, sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Doa dengan kepercayaan, dengan keyakinan, maka kita akan menerimanya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, dalam Yesus Kristus, doa Daud dijawab oleh Allah. Karena ketulusan hati, penuh keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Jadilah kita pendoa. Karena orang Kristen haruslah menjadi si pendoa. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi si pendoa. Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Bagaikan kita bernapas, begitulah doa-doa kita panjatkan kepada Tuhan. Marilah kita doakan keluarga, bangsa, dunia ini sendiri, supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Marilah kita berdoa penuh keyakinan dan kepercayaan kita, sebab Allah itu tahu apa yang kita minta. Biarlah setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dan dikabulkan pada saat yang sudah ditentukan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menjaga kita dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas nama pendeta, full timer dan majelis, kepada Bapak Ibu yang rela, yang sudi menyumbangkan dana untuk terlaksananya, yaitu aksi sosial kita. Aksi sosial pertama dan kedua. Terima kasih atas kesudiannya dan terima kasih atas segala semangat dan materi yang diberikan. Biarlah itu menjadi kemuliaan, sukacita bagi jemaat, dan Tuhan memberkati, menambahkan berkat rezekinya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga merencanakan tahap ketiga di gereja kita HKIP Harapan Baru ini, di mana kita nanti bersama-sama, kami undang juga Bapak Ibu yang sudi untuk memberikan dengan bentuk barang dan menyampaikannya nanti di gereja ini, diantar di gereja ini, dan nantinya kalau sudah ada bahan pokok untuk kita bagikan nanti jemaat kita boleh mengambilnya dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, saya pikir Bapak Ibu, itulah sedikit informasi buat kita. Biarlah pada hari ini kita menjadi pendoa dalam setiap langkah hidup kita. Orang Kristen adalah si pendoa, jadilah kita si pendoa yang sungguh-sungguh dengan hati yang merendahkan diri, hati yang tulus, dengan keyakinan dan kepercayaan kita
meminta sesuatu kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dengan keyakinan kita dapat menerima itu semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai hidup kami sampai saat ini. Firman-Mu Tuhan yang mengajari kami, jadilah kami orang Kristen adalah orang si pendua. Ajari kami Tuhan, jangan sampai lupa kami berdoa dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah doa itu Tuhan bagaikan nafas kehidupan kami, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh berdoa ke hadapan-Mu. Mungkin Tuhan ada doa-doa kami, Engkau tahu itu semuanya Tuhan. Biarlah segala doa-doa kami Tuhan Engkau kabulkan, Engkau berikan itu Tuhan pada waktunya. Ya Bapa di surga, kami doakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, mungkin mencari pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan dengan mereka. Mungkin Tuhan ada pergumulan, ada sesuatu yang mereka pikirkan Tuhan, yang mereka harapkan, Engkau kabulkan dalam segala doa-doa mereka. Jemaat-Mu yang sakit di rumah atau di rumah sakit pada saat ini, ya Bapa di surga, ulurkan tangan-Mu yang kudus itu, memberkati tubuhnya, memberkati makan dan minuman para medis dan dokter yang merawatnya, sehingga mereka sembuh. Ya Bapa di surga, berkati kami, keluarga kami, orang tua kami, sanak famili kami, atau anak-anak kami yang jauh dekat kepada kami pada saat ini, berkati, penuh sukacita daripada-Mu. Ya Bapa di surga, banyak dosa kesalahan kami selama ini, ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat anugerah-Mu, layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari meditasian buku Ede 754 ayat 1-2, Gok lasni roha doau uhud papungu pilihan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom Horas.